Ini adalah head unit berukuran 10 inci berbasis Android yang terpasang di mobil All New Terios MC. Memiliki fitur yang cukup lengkap dan dibekali dengan resolusi layar HD yang dapat memanjakan mata. Memiliki tampilan tema beragam dan navigasi layar terbilang smooth. Dan bagaimanakah proses pemasangannya? Simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Gudang Review. Di video kita kali ini, kita akan kembali mengerjakan sebuah proyek sederhana yang tentunya bisa kalian kerjakan sendiri di rumah. Tapi sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, dinyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi kreatif yang akan saya bagikan melalui channel ini. Di proyek kita kali ini, kita akan coba mengganti satu buah head unit untuk mobil All New Terios MC yang sebelumnya head unit ini belum berbasis Android berukuran 7 inci, akan kita ganti menggunakan head unit yang sudah berbasis Android berukuran lebih besar, yaitu 10 inci. Yang tentunya dalam proses penginstalasian ini tetap memperhatikan safety atau keamanannya. Di sini saya telah menyiapkan satu paket yang berisi satu buah head unit berukuran 10 inci beserta dengan kamera belakang. Untuk paketannya saya beli di marketplace online shop. Untuk harga bervariasi tergantung dengan toko penjual. Kebetulan saya mendapatkan head unit ini dengan harga Rp890.000. Oke, langsung saja kita unboxing paketannya. Oke, inilah isi paketannya. Satu buah head unit berbasis Android berukuran 10 inci dari merek Orca, beserta dengan kamera belakang HD dari merek Orca. Untuk kamera belakangnya kita singkirkan terlebih dahulu karena akan kita bahas di video lainnya. Kita akan coba review dari penampilan kemasan dusnya. Dari segi packaging kemasannya cukup rapi dan bagus, berukuran sekitar 30 cm x 20 cm. Dari tampilan depannya terdapat tulisan Orca, sebuah car multimedia player atau head unit dengan tipe ADR9988. Untuk head unit ini berseri Ecolite dari Orca. Terdapat juga beberapa keunggulan yang bisa kita dapatkan dari head unit ini. Oke, langsung saja kita buka kemasan dusnya. Kita akan lihat apa-apa saja yang kita dapatkan dari pembelian satu paket head unit dari Orca ini. Yang pertama kita mendapatkan buku tunjuk untuk pengoperasian. Yang kedua kita mendapatkan kartu garansi. Selanjutnya kita mendapatkan satu set kabel untuk proses penginstalasian. Dan inilah head unitnya berukuran 10 inci yang sudah berbasis Android yang masih terbungkus rapi dalam plastik. Dan terakhir kita mendapatkan satu buah bracket yang bisa kita gunakan untuk pemasangan head unit.
Pada bagian belakang terdapat satu buah skring serta beberapa port kabel yang akan kita gunakan untuk proses penginstalasian. Oke, ini saja yang kita dapatkan dari pembelian satu paket head unit dari Orca. Di sini saya juga telah menyiapkan satu buah frame untuk head unit berukuran 10 inci, yang rencananya akan kita gantikan dengan frame head unit sebelumnya yang hanya berukuran 7 inci. Untuk frame ini kita beli secara terpisah, tidak terdapat pada paket pembelian dari head unit. Untuk harganya sekitar Rp200.000. Untuk link pembeliannya akan saya sertakan di deskripsi video. Kita akan pasangkan head unitnya ke frame ini, kemudian dari frame ini akan kita pasangkan ke mobil. Dan inilah head unitnya yang rencananya akan kita lakukan pergantian. Head unit ini terdapat pada mobil All New Terios MC yang berukuran 7 inci dan belum berbasis Android. Akan kita lakukan penggantian dengan head unit yang lebih besar berukuran 10 inci yang sudah berbasis Android. Untuk langkah pemasangannya yang pertama, kita akan melepaskan glove box atau storage penyimpanan yang terdapat pada sisi kiri dashboard penumpang depan. Untuk cara melepaskannya sangat mudah, tinggal tarik pengunci pada sisi atas, kiri, dan kanan glove box. Setelah pengait kiri dan kanan terlepas, selanjutnya tarik ke depan box secara perlahan-lahan sampai terlepas. Setelah box terlepas, selanjutnya kita akan melepaskan klip pengunci dari frame yang terdapat pada bagian dalam dashboard. Inilah klip penguncinya berwarna oranye. Untuk cara melepaskannya sangat mudah, tinggal tekan klip penguncinya, kemudian dorong ke atas sampai klip pengunci terlepas. Setelah klip pengunci semua terlepas, selanjutnya tarik frame head unit dari sisi depan secara perlahan-lahan sampai terlepas. Setelah frame terlepas, selanjutnya kita akan melepaskan soket penghubung lampu hazard. Untuk cara melepaskannya sangat mudah, tinggal ditekan dan ditarik. Selanjutnya kita akan melepaskan kisi-kisi AC dari frame head unit dengan cara melepas baut dari ketiga sisinya. Setelah baut terlepas, selanjutnya tarik klip pengunci pada sisi kiri dan atas kisi AC, kemudian tarik ke depan sampai kisi AC terlepas dari frame head unit. Setelah kisi AC terlepas dari frame head unit, selanjutnya kita akan melepaskan head unit yang lama dengan cara melepaskan baut pada bracket pada sisi kiri dan kanan head unit. Setelah semua baut terlepas, selanjutnya tarik head unit ke depan, kemudian cabut semua soket yang masih terhubung. Inilah perbedaan dari tampilan frame head unit yang baru berukuran 10 inci dengan frame head unit lama berukuran 7 inci. Kita akan pasangkan di sini.
Tetapi sebelumnya kita pasangkan terlebih dahulu holdernya ke head unit. Di sini holdernya telah saya pasangkan ke head unit. Dari holder ini baru akan kita pasangkan ke frame head unit. Untuk pemasangannya sangat simpel, tinggal masukkan saja seperti ini sampai klip penguncinya berbunyi. Setelah holder terpasang ke frame head unit, selanjutnya jangan lupa untuk memasangkan baut ke 4 sisinya agar lebih kuat. Setelah semua baut terpasang, selanjutnya kita pasangkan kembali kisi AC yang sebelumnya kita lepas dari frame head unit yang lama. Untuk cara memasangnya sangat mudah, tinggal masukkan dari sisi belakang, kemudian tekan sampai klip penguncinya berbunyi. Jangan lupa untuk memasangkan kembali baut ketiga sisinya. Setelah head unit terpasang ke framenya, selanjutnya kita persiapan untuk penginstalan kabel. Karena head unit ini bukan bermodel plug and play, maka soket bawaan dari head unit dengan soket dari mobil memiliki ukuran yang berbeda. Di sini saya menyiapkan soket tambahan yang plug and play dengan soket dari bawaan mobil. Soket ini saya beli secara terpisah dari pembelian head unit. Untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi video. Tujuan dari penambahan soket ini yaitu untuk menghindari aktivitas pemotongan dan pengupasan kabel yang memiliki resiko yang tinggi. Selain itu juga untuk menjaga agar soket bawaan dari mobil tidak rusak. Dan mempermudah kita jika ingin melepas head unit ini tinggal mencabut soketnya saja. Untuk langkah pengkonekan kabel, yang pertama kita cari kabel B plus-nya. Untuk mencari tegangan B plus-nya, kita bisa menggunakan test pen DC. Tegangan B plus disebut juga sebagai tegangan standby, yang akan selalu ada walaupun kunci kontak dalam posisi off. Kita colokkan test pen DC, oke, tegangan B plus kita dapatkan pada pin sebelah kanan atas. Selanjutnya kita pasangkan skun bertipe mel pada kabel B plus dari kabel head unit. Pasangkan seperti ini, kemudian jepit menggunakan tang. Beginilah ujung kabel B plus dari head unit yang telah kita pasangkan skun. Selanjutnya skun ini akan kita masukkan ke soket tambahan. Kita yakinkan lagi tegangan B plus-nya berada pada pin sebelah kanan atas. Pasangkan skun B plus dari head unit ke soket tambahan melalui pin sebelah sisi kanan atas. Untuk pemasangan skun harus hati-hati, jangan sampai posisi skun terbalik. Oke, pemasangan skun untuk kabel B plus dari head unit sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan kabel yang lain. Kita akan mencari tegangan ACC. Tegangan ACC didapatkan pada saat kunci kontak dalam posisi ACC. Oke, tegangan ACC telah kita dapatkan di pin nomor 2 kanan sebelah pin B plus. Kita siapkan kabel ACC dari head unit. Kemudian pasangkan skunnya seperti cara sebelumnya.
Kita yakinkan lagi tegangan ACC-nya berada di pin nomor 2 sebelah kanan. Selanjutnya kita masukkan sekun kabel ACC ke soket tambahan pada pin nomor 2 sebelah kanan sebelah pin B+. Oke, sekun telah terpasang. Selanjutnya kita akan mencari tegangan illumination. Tegangan illumination didapatkan pada saat saklar lampu utama diaktifkan, dan tegangan illumination akan hilang pada saat saklar lampu utama dimatikan. Tegangan illumination ini sendiri berfungsi untuk meredupkan layar pada saat saklar lampu utama diaktifkan, dan berfungsi untuk menghidupkan lampu pada tombol navigasi layar head unit. Tegangan illumination didapatkan pada pin soket sebelah kanan bawah. Selanjutnya kita pasangkan sekun dari kabel illumination dari head unit ke pin sebelah kanan bawah soket tambahan. Oke, 3 kabel utama telah terpasang, yaitu kabel B+, kabel ACC, dan kabel illumination. Selanjutnya kita akan mengkodekan kabel speaker depan dan kabel speaker belakang. Untuk soket yang berukuran kecil bawaan dari mobil, soket ini dikhususkan untuk speaker belakang, baik kiri maupun kanan. Untuk mencari kabel positif dan negatifnya, biasanya kabel positif berada pada bagian atas soket, tepat klip penguncinya. Dan ini kabel speaker belakangnya, terdapat 4 buah kabel untuk speaker kiri dan kanan. Kabel bertagging RR+ adalah kabel positif untuk speaker belakang sebelah kanan. Sedangkan kabel bertagging RR- adalah kabel negatif untuk speaker belakang sebelah kanan. Begitu juga dengan kabel RL- dan RL+, dikhususkan untuk speaker belakang sebelah kiri. Kita pasangkan sekun kabelnya ke soket tambahan sesuai dengan letak pinnya. Untuk kabel positif, RR+ dan RL+ berada pada bagian atas soket tambahan, sedangkan kabel negatif, RR- dan RL- berada pada bagian bawah soket tambahan. Oke, semua kabel sudah terkonek ke soket tambahan. Tersisa 3 buah kabel, yaitu untuk steering wheel dan kamera belakang. Karena mobil ini belum mempunyai steering switch, maka 2 kabel steering switch tidak kita pakai. Untuk kabel kamera belakangnya kita siapkan saja, dan akan kita pakai pada saat pemasangan kamera belakang. Kita coba hubungkan soket tambahan dengan soket bawaan dari head unitnya. Oke, soket dapat terhubung dengan pas dan presisi. Oke, semua soketnya telah terkonek. Selanjutnya kita akan rapikan perkabelannya. Kita bisa menggunakan pembungkus kabel atau menggunakan isolasi untuk merapikan kabelnya. Di sini saya merapikan kabelnya menggunakan isolasi. Kita ikat menggunakan kabel tis agar rangkaian kabelnya tidak mudah terlepas. Selanjutnya kita bungkus menggunakan isolasi. Oke, semua kabel sudah siap dan akan kita coba hubungkan ke head unitnya. Kita colokkan soket kabelnya ke head unit dan pasangkan semua soket kabel yang tersedia. Untuk soket audionya opsional bisa dipasang atau tidak. Karena mobil ini belum mempunyai audio tambahan, maka soket audio ini tidak saya pasang. Jangan lupa untuk menghubungkan kabel GPS ke head unit.
Yakinkan semua soket kabel terpasang dengan kuat. Dan terakhir kita pasangkan soket lampu hazard. Selanjutnya kita lepaskan klip pengancing untuk frame head unit dari frame head unit yang lama. Rencananya klip pengancing ini akan kita pasangkan ke frame head unit yang baru. Pasangkan klip pengancing pada semua sisi frame head unit yang baru. Setelah semua klip pengancing terpasang, selanjutnya kita akan pasangkan frame ini ke mobil. Untuk proses pemasangannya sangat mudah, tinggal ditekan secara perlahan-lahan. Yakinkan semua klip terkunci dengan kuat agar head unit tidak mudah terlepas. Oke, frame head unit sudah terpasang dengan kuat. Selanjutnya kita akan melakukan proses pengetesan. Kita on-kan kunci kontaknya. Oke, head unit hidup, terdapat tulisan Orca pada tampilan awalnya. Terdapat animasi bola dunia dengan tulisan Orca pada sisi sampingnya. Beginilah tampilan menu awal dari head unit Android 10 inci dari Orca. Kita akan lihat aplikasi apa sajakah yang sudah terinstall dari head unit ini. Terdapat banyak aplikasi yang telah terinstall, di antaranya Netflix, Spotify, dan YouTube. Untuk pilihan temanya juga beragam, dan navigasi layarnya terbilang smooth. Dengan tampilan tema yang beragam, membuat kita tidak cepat bosan. Salah satu fitur unggulan dari head unit ini yaitu bisa dikonekkan melalui Android Auto dan Apple CarPlay. Kita akan coba eksplorasi lagi fitur-fitur unggulan dari head unit ini dengan membuat video yang terpisah. Kita coba dengarkan audio yang dihasilkan dari head unit ini. Untuk kualitas audio yang dihasilkan cukup bagus dan terbilang jernih, walaupun menggunakan speaker bawaan. Dan ini tampilan kamera belakangnya. Untuk pemasangan kamera belakang, kita buatkan di video terpisah. Untuk pembahasan lengkapnya mengenai fitur, kelebihan, dan kekurangan dari head unit ini, akan kita buatkan di video lainnya. Mungkin segitu dulu video kita kali ini. Bagi yang kurang jelas, silahkan masukkan ke kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Share video ini ke media sosial kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.